Shalom teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Meskipun kita masih ibadah online, tapi kiranya tidak menutup kesukacitaan kita di rumah masing-masing. Sebelum kita masuk ke ibadah kita mau satu dulu sejenak supaya kita semakin serius lagi dan semakin fokus lagi ibadahnya sama Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita mau angkat satu pujian buat Tuhan kita sampai akhir hidupku. Lagi puji dari awal teman-teman, lebih sungguh-sungguh lagi sedalam hadirat Tuhan teman-teman. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Pada rancangan-Mu
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari teman-teman kita masuk dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sampai pada hari ini Tuhan, kami masih berkumpul Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun secara daring Tuhan, tapi kiranya Kau memberkati dan mengurapi setiap kami Tuhan, supaya kami diberikan berkat dari-Mu ya Bapak. Kau berkati Tuhan ibadah ini Tuhan, agar lancar dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-Mu Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mau berikan kami semua kelancaran Tuhan, dan juga mau berikan kami Tuhan Yesus hati yang tulus Tuhan dalam memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, berdoa, memuji dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau masuk ke dalam ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian buat Tuhan kita, Apalah Arti Ibadahmu, dari PKJ 264. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Sekali lagi kita angkat refnya. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal teman-teman, lebih sungguh-sungguh lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Lebih sungguh-sungguh lagi teman-teman, kita nyanyikan lagi dari awal. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kepada hambanya yang menjadi pelayan firman Tuhan, kami persilahkan untuk berdoa. Shalom teman-teman. Sebelum kita mulai sharing kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus. Selamat siang Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu Bapa. Pada siang hari ini Kau memberikan kami nikmat sehat Bapa dan nafas kehidupan. Semata-mata Bapa, kami mendapatkan itu karena berkat dan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Sebentar kami Bapa ingin mendengarkan sharing Tuhan. Kiranya Engkau Bapa memberkati dan ajar kami diam dan fokus, agar kami mengerti apa yang disampaikan, apa yang ingin Engkau berikan Bapa pada minggu ini kepada kami Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap kami
Engkau jauhkan dari gangguan-gangguan atau apapun itu Bapa, agar kami tetap fokus dan membiarkan firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami. Ampuni Bapa segala dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, Shalom. Nama saya Jonas Tony Handaya Marpaung. Saya Fakultas Hukum 2019. Dan pada tema ibadah kali ini itu Loyal to Responsibility, yang diangkat dari ayat Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Ayo teman-teman silahkan untuk membuka Alkitabnya. Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Aku ulang sekali lagi. Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Aku bacain ya teman-teman. Ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya, Ia setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Teman-teman, dalam ayat Ibrani 10 ayat 23 sampai 25 ini mengajarkan kita untuk setia. Setia dalam hal ini, dalam ibadah ini kita ambil dalam konteksnya itu tanggung jawab. Saya percaya teman-teman, setiap teman-teman yang menonton video ini, bahkan setiap orang di dunia ini memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Entah tanggung jawab yang masih kecil atau yang sudah besar. Tuhan memberikan kita porsi-porsinya teman-teman. Saya Tony, kamu masih memiliki ketaatan yang segini, saya akan memberikan tanggung jawab yang segini juga. Jadi Tuhan memberikan porsi-porsinya. Nah, jadi kalau teman-teman yang udah memiliki tanggung jawab besar, artinya apa? Artinya teman-teman sudah melewati proses-proses, yaitu udah melewati tanggung jawab yang kecil. Misalnya tanggung jawab itu apa sih yang kecil? Misalnya pertama, membantu orang tua dalam rumah, entah merapikan pakaian, nyapu ngepel, entah cuci piring, buang sampah dan sebagainya macamnya. Ketika teman-teman sudah melewati hal tersebut, teman-teman akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Contohnya apa? Masuk ke panitiaan, atau menjadi suatu pengurus dalam suatu organisasi, atau menjadi kepala dalam suatu perkumpulan rohani, atau sesuatu organisasi yang membangun tentunya. Nah, kalau dalam KBBI itu, kesetiaan itu apa? Kesetiaan itu dalam KBBI itu berpegang teguh, entah itu pada janji, pendirian, atau patuh dan taat sama rules yang berlaku, atau sesuatu yang sudah ditentukan sejak awal untuk menjadi tatib kita, atau menjadi komitmen kita kepada orang lain, atau suatu organisasi ingin bertanggung jawab teman-teman. Nah, di masa sekarang ini banyak teman-teman yang ngerasa kayak, aduh, gue males banget kuliah online, udah gak dapat apa-apa. Saya pribadi setuju teman-teman, kuliah online itu kurang efektif. Tapi bukan berarti kita melepaskan itu semua. Bukan berarti ketika kita sudah masuk ke tahap pandemi COVID ini, kita kuliah online gak bisa tatap muka, bukan berarti kita harus anggot-anggotan dan lepas tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Tadi kan saya sudah mengulas sedikit tanggung jawab kecil kita di dalam rumah itu seperti apa. Kalau dalam mahasiswa itu misalnya pertama, kita kuliah online kan, masuk Zoom atau Meet itu gak boleh telat. Terus kedua on cam. Ketiga menghargai dosen ketika berbicara. Jangan biarkan dosen itu menjadi radio atau ceramah, diskusi satu arah teman-teman. Jadi kita dosen yang ngomong ke kita nggak ngomong ke dosen. Jangan.
dosen akan sangat merasa tidak dihargai kalau kita melakukan hal tersebut. Nah, tentunya itu sangat sangat bertolak belakang dengan apa yang harus kita lakukan, di mana kita harus tanggung jawab, kita harus menghargai satu sama lain, kita harus memiliki rasa caring kepada orang lain dengan cara apa? Dengan cara merespon pembicaraan dari dosen itu atau pembicaraan dari teman-teman kita yang ingin memulai komunikasi dengan kita, teman-teman. Nah, itu merupakan tanggung jawab kecil yang harusnya sudah dilakukan oleh sebagian besar dari kita, terutama teman-teman PMK/Unsika. Nah, banyak teman-teman contoh-contoh yang kurang bertanggung jawab. Misalnya, aku ambil contoh kalau kita dalam kepanitiaan, kita tidak mengikuti rapat sama sekali, kita nggak tahu job desk kita nggak tahu teman-teman kita dalam kepanitiaan itu siapa aja. Itu menurut aku adalah suatu ketidaktanggung-jawaban seorang mahasiswa dalam kepanitiaan. Atau kayak pengurus, dia tidak sungguh-sungguh atau bahkan keluar, atau dia tidak menjalankan job desk-nya dengan benar dan baik gitu. Itu merupakan saya berpikir itu sebagai suatu ketidaktanggungjawaban oleh mahasiswa. Itu teman-teman. Nah, pertanyaan itu ada 3 sekarang. Gimana kita bisa hidup dalam kesetiaan terhadap tanggung jawab itu? Kalau kita berpikir ya teman-teman, kita kan hidup ingin mendekati apa yang Tuhan inginkan. Meskipun kita itu dalam tanda kutip tidak sempurna, kita tidak bisa sesempurna akhlak Tuhan, kita tidak sempurna sifat dan karakter Tuhan, tapi kita mendekati. Nah, gimana sih kita caranya untuk lebih setia terhadap tanggung jawab, entah dalam mahasiswa atau dalam kita kehidupan bermasyarakat atau dalam sebagainya macamnya. Kita tanggung jawab. Pertama, kita harus mencontoh Tuhan dulu. Tuhan itu setia, teman-teman, setia sekali. Saya pribadi sering meninggalkan kewajiban-kewajiban saya, entah itu terkadang saya lupa berdoa atau lupa baca Alkitab, entah saya juga seringnya ketemu sama orang-orang yang bikin saya senang, terus pas saya sedih cuman lari ke Tuhan. Itu nggak baik, teman-teman. Jangan memposisikan Tuhan itu sebagai sesuatu yang kita butuhkan ketika kita darurat doang, terus pas kita senang kita melupakan Tuhan. Itu jangan. Nah, jangan sampai Tuhan doang yang setia sama kita juga setia sama Tuhan. Nah, itu dapat kita jadikan contoh kesetiaan Tuhan. Meskipun Ia Sang Maha Kuasa, kita coba mendekati kata setia seperti Dia. Kita harus setia seperti Dia, teman-teman. Itu susah, teman-teman. Susah. Kata setia itu susah. Tapi susah bukan berarti tidak bisa dilakukan, bukan? Nah, apalagi ini suatu perbuatan yang baik. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh komitmen ingin melakukannya. Jadi teman-teman, pertama, kalau teman-teman ingin memiliki kesetiaan, khususnya dalam tanggung jawab, gimana caranya gue tanggung jawab sama apa yang gue udah emban, apa yang gue ambil, keputusan apa yang gue ambil, dan gue harus tanggung jawab, dan gimana gue setia akan hal itu. Ya, kita berkaca juga sama Tuhan, kalau kita itu, Tuhan itu setia sama kita. Tuhan itu gak mau kita jatuh ke dalam sesuatu yang gak kita inginkan gitu, berarti gitu. Nah, pertanyaan kedua, gimana sih kita hidup dalam kesetiaan? Itu pertanyaannya hampir sama, setia juga. Poin pertama tadi, jawaban pertama itu bersandar sama Tuhan yang tidak pernah berubah. Kedua, kita melakukan treatment. Pertama apa? Kita belajar dari perkara-perkara kecil. Seperti tadi aku bilang, kita udah membantu orang tua, entah dalam segala macamnya. Kita di rumah itu membantu orang tua, entah kita mulai membereskan pakaian-pakaian kita masing-masing, entah kita ada sampah atau sesuatu yang tidak seharusnya di situ kita ambil sendiri dan tanpa ada perintah dari orang tua, jadi kita memiliki inisiatifnya sendiri. Itu merupakan suatu tanggung jawab seorang anak yang sudah mulai beranjak dewasa, memiliki pemikiran yaitu nggak usah disuruh dulu, langsung dilakuin kalau emang itu baik. Nah, gitu ya. Kalau untuk mahasiswa dan kalau di luar rumah, itu menjadi mahasiswa yang
tanggung jawab sebagai dari apa yang kita lakukan, keputusan-keputusan apa yang kita udah ambil kan pasti memiliki resiko yang masing-masing tuh, entah besar atau kecil. Nah, gimana kita bisa tanggung jawab akan resiko tersebut? Apalagi kalau kita masuk dalam kepanitiaan, kepengurusan, atau suatu organisasi-organisasi yang tentunya membuat teman-teman lebih baik dari sebelumnya. Gitu teman-teman. Kita ambil dulu, kita selesaiin dulu tanggung jawab kecil kita. Jadi step by stepnya ada, prosesnya ada. Jadi Tony, kamu sudah berhasil melewati tanggung jawab A. Aku akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jadi next level, progress. Jadi ada setiap progress dalam hal tersebut. Nah, ketiga, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, pasti sih teman-teman, dalam hal tanggung jawab atau apapun itu, kita tuh diwajibkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa, meluangkan waktu, memberikan waktu, menyediakan waktu, bukan cuma sesempatnya doang. Taking time with Tuhan, kayak kita harus memberikan, kayak misalnya nih, gue sesibuk apapun, setengah jam gue dalam 24 jam hari ini untuk Tuhan. Nah, itu memang agak susah teman-teman, apalagi kita memiliki kegiatan dan kesibukannya masing-masing. Tapi sekali lagi teman-teman, aku reminder kalau Tuhan itu nggak pernah setengah-setengah untuk mengasihi kita. Kalau kita datang sama Tuhan butuhnya doang, Tuhan memberikan sesuatu yang Tuhan anggap baik untuk kita dan tentunya kita perlukan, itu setiap hari, setiap jam, setiap detik. Tuhan nggak memberikan nafas kehidupan ketika dia lagi senang doang ke kita. Tapi ketika kita senang, ketika ia kecewa kepada kita sekalipun karena melakukan sesuatu yang sangat buruk dan mengecewakan hatinya, Tuhan tetap memberikan kemurahannya. Kenapa aku bilang poin pertama Tuhan itu setia? Karena itu teman-teman, dalam keadaan apapun Tuhan tetap memberikan apa yang kita butuhkan meskipun hatinya kecewa kepada kita. Gitu ya. Pertama, kesetiaan Tuhan tidak berubah. Kedua, itu kita treatment belajar dari tanggung jawab kecil yang kita emban. Kalau sudah mission complete ibarat kayak gitu, kita akan next level, akan ada tanggung jawab yang lebih besar lagi. Seperti presiden deh gitu, dia pertamanya kan jadi wali kota, Presiden Jokowi ya, wali kota, terus naik ke gubernur, nah abis itu langsung ke presiden. Kan itu kan ada next levelnya tuh. Jadi pastikan proses teman-teman itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan menjadikan teman-teman lebih progresif. Oke ya, tadi aku ulang. Pertama itu bersandar sama kesetiaan Tuhan. Kedua, setia dalam perkara-perkara kecil. Ketiga, mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin itu aja sharing dari aku. Semoga teman-teman terberkati dan mengerti dan dapat mengimplementasikan sharing-sharing ini ke dalam kehidupan teman-teman masing-masing. Oke, aku tutup dalam doa ya. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau telah memberikan pencerahan kepada kami Bapak, agar kami dapat setia Tuhan, agar kami dapat setia dalam tanggung jawab yang telah kami emban, yang telah kami terima dan kami akan lakukan Bapak. Setiap keputusan-keputusan dan resiko-resiko Bapak, kiranya Engkau Tuhan memberkati agar kami kuat, agar kami tetap berpegang teguh terhadap tanggung jawab yang telah kami emban. Bapa yang baik, kuatkan kami agar melakukan segala sesuai dengan hukum-Mu Tuhan. Jangan memperkecil masalah kami, jangan entengkan masalah kami Bapak. Tapi kami minta satu Bapak, kami ingin dikuatkan Tuhan. Jangan ringankan masalah kami, tetapi kuatkanlah Bapak kami dalam menghadapi masalah yang besar itu. Karena kami percaya Bapak, setiap masalah dan setiap tanggung jawab itu semata-mata hanya untuk mengupgrade, menaikkan diri kita Tuhan dari diri kita sebelumnya. Kiranya Engkau Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Proses kami Bapa, proses kami Tuhan, agar menjadi pribadi-pribadi dan anak-anak-Mu yang lebih dekat kepadamu Bapa, dan lebih dekat kepada sesamamu, dan mengasihi manusia-manusia dan bahkan makhluk-makhluk yang lain Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau Bapa memberkati setiap kami, memberkati orang tua kami, dan menjauhkan kami dari mara bahaya. Dan di tengah pandemi COVID ini Bapak, Engkau menjauhkan kami dan keluarga kami dari segala
penyakit COVID dan apapun itu Bapa, Engkau menutup bungkus kami Bapa dan perlindungan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, jika kami punya Engkau Bapa, tidak ada yang dapat melawan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Tuhan nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Saya balikan kepada WL atau host. Terima kasih. Shalom. Terima kasih untuk pelayan firman Tuhan yang telah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Semoga kiranya firman Tuhan bisa menjadi berkat dan juga menjadi rema buat setiap kita. Kita mau tutup pujian lagi buat Tuhan, hatiku percaya. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau sorakan lagi pujian ini dari awal buat Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Teman-teman yang ingin memberikan persembahan syukur buat Tuhan kita bisa melakukan dengan transaksi online yang terlampir di layar ya, melalui Dana atas nama Wita Sari. Kita mau masuk ke dalam persembahan, kita mau angkat satu pujian buat Tuhan. Tersyukur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu.
dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Bapak yang baik, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas rezeki dan juga kesehatan yang Kau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan online Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan setiap teman-teman yang sudah memberikan persembahan dapat Kau urapi dan Kau berikan berkat yang melimpah kali ganda ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Bapak. Haleluya, haleluya. Dipersilakan kepada hambanya untuk menutup dengan doa penutup, doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Puji Tuhan, akhirnya kita sudah di penghujung ibadah pada hari ini, tanggal 19 November 2021. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut hadir meskipun secara online di ibadah kita pada hari Jumat ini ya. Dan sebelum kita tutup ibadah kita mau ada pengumuman nih. Kira-kira pengumuman apa tuh Michael? Oke, yang pertama jangan lupa untuk mengisi absen dan linknya ada di kolom di bawah sini. Dan selanjutnya bagi teman-teman yang memiliki pergumulan atau ingin didoakan atau konseling bisa menghubungi CP yang tertera di bawah sini. Gitu. Dan bagi teman-teman yang butuh informasi lebih lanjut tentang PMK Unsika bisa aja langsung hubungin di Instagram PMK Unsika. Dan juga jangan lupa untuk join lagi di ibadah PMK Unsika di minggu depan hari Jumat. See you on next week. Bye-bye. God bless. Bye. Shalom teman-teman semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan segala doa kami Tuhan. Biar kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhanlah yang berkehendak ya Tuhan atas segala doa yang kami naikkan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Negara kami ini Tuhan, kami berdoa Tuhan. Biarlah Bapa, curahan Roh Kudus Bapa, hikmat marifat Tuhan, damai sejahtera Shalom-Mu Tuhan ada dalam negara kami ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin negara kami, Bapak Presiden, beserta jajarannya Tuhan, pemerintah di negara kami ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hikmat marifat, roh kepemimpinan, kebijaksanaan dari Tuhan turun atas setiap pemerintah di Indonesia ini ya Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pandemi Bapa yang Tuhan, kami percaya Tuhan pandemi COVID-19 Tuhan pulihkan. Kami percaya mukjizat Tuhan nyata Bapa untuk negara kami Tuhan. Sebentar lagi kami melihat Tuhan bahwa pandemi Bapa segera pulih Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk vaksin yang sedang berjalan ya Tuhan. Biar Tuhanlah yang sertai berkati setiap vaksin-vaksin yang berjalan ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap tenaga medis Tuhan, setiap aparat kepolisian beserta keamanannya Tuhan, biar terus Tuhan berikan kekuatan untuk setiap mereka Tuhan yang bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan kekuatan, kesehatan, perlindungan, penyertaan dari Tuhan Bapa ada untuk setiap mereka ya Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk musibah-musibah yang terjadi di bangsa ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan berikan kekuatan untuk setiap korban-korban ya Tuhan. Tuhan memberikan penghiburan Tuhan, dan kami berdoa ya Tuhan biar bangsa ini Bapa segera pulih Tuhan dari setiap musibah-musibah yang terjadi ya Bapa.
Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk anggota PMK Unsika yang sedang sakit, yang sedang ada pergumulan Tuhan, yang sedang berduka ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah jawaban di atas segala jawaban Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kesehatan Tuhan. Dan kami percaya penghiburan dari Tuhan Bapa ada Tuhan untuk setiap kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk Universitas Singapura Bangsa Karawang ya Tuhan. Biar Tuhan menjamah Bapa, memberkati terus Tuhan universitas ini Tuhan, biar terus Bapa setiap mahasiswanya Tuhan, setiap dosen Tuhan, karyawan, rektor beserta jajaran Tuhan, biar Tuhan yang menyertai memberkati selalu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk PMK Unsika ya Bapa. Biarlah Bapa PMK ini Bapa menjadi komunitas, wadah Bapa, tempat Bapa setiap anggota mahasiswa Kristen Bapa untuk saling membangun satu sama lain Tuhan. Berkati setiap anggota PMK Unsika Tuhan beserta keluarga ya Tuhan. Biar terus ada perlindungan, penyertaan, kesehatan Tuhan, dan dihindari dari segala mara bahaya ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pengurus PMK Tuhan, biar terus ada kesatuan hati Bapa untuk setiap pengurus PMK Unsika. Dan kami berdoa untuk setiap proker-proker yang akan berjalan, yang sedang berjalan Tuhan, biar terus Tuhan yang memberkati Bapa, terus Tuhan yang memberikan kelancaran Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Bapa untuk acara PMK Bapa yang sebentar lagi akan berjalan, yaitu karakter building dan juga Natal PMK Unsika Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa kelancaran Bapa akan Tuhan berikan Bapa untuk acara ini ya Bapa. Terus Tuhan, kami serahkan Bapa segala doa kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Bapa akan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Tuhanlah yang menyertai memberkati setiap doa-doa yang kami naikkan, biar Tuhanlah yang berkehendak ya Tuhan. Biarlah juga Bapa firman Tuhan yang telah kami dengar tadi ya Tuhan Yesus bisa meremah dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Allahku Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan Bapa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, ampuni kami ya Bapa, ampuni kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.